there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Inilah 3 menara BTS di Kabupaten Timur Tengah Utara yang seharusnya menjadi harapan warga daerah terdepan, terpencil dan tertinggal untuk memudahkan jaringan komunikasi. Tapi harapan itu pupus karena 3 pemancar yang dibangun oleh Kemenkominfo ini tidak berfungsi. Pembangunan menara BTS 4G ini adalah proyek dari Kementerian Kominfo yang akhirnya menjerat Menkominfo Johnny G. Plate dalam pusaran korupsi. Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka korupsi BTS dengan jumlah kerugian negara mencapai 8 triliun rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD menyebut penetapan Johnny Plate sebagai tersangka karena Kejaksaan Agung sudah punya 2 alat bukti dan bisa dinilai pembuktiannya di pengadilan. Dugaan tindak pidana korupsi yang nanti bisa dinilai secara terbuka di pengadilan gitu. Saya sudah pastikan Kejaksaan Agung ini ada politiknya enggak. Justru saya bilang ya sudah, kalau memang 2 alat bukti terpenuhi ya ditingkatkan menjadi status tersangka. Karena kalau sudah memenuhi syarat kok tidak diangkat dengan alasan kondusivitas politik, maka itu salah. Hukum itu tidak boleh tergantung pada kondusivitas politik. Nanti buktikan aja secepatnya di pengadilan. Kejaksaan Agung pun memastikan peran Johnny G. Plate cukup besar dalam kasus korupsi ini sebagai menteri dan pengguna anggaran. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Dana yang digulirkan proyek senilai 10 triliun sekian, kerugian negaranya 8 triliun sekian. Nah, ini mungkin harus kita cermati bersama bahwa ini bukan peristiwa pidana biasa. Adapun kerugian negara sebesar lebih dari 8 triliun rupiah dari pengadaan BTS 4G Bakti Kominfo berasal dari biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung. Ditemukan pula indikasi dugaan penggelembungan harga atau markup serta pembayaran BTS yang ternyata belum terbangun. Selain Menkominfo, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G, mulai dari pihak swasta dan jajaran Bakti Kominfo. Kini publik menunggu kelanjutan kasus korupsi yang menjerat Menkominfo Johnny G. Plate yang merugikan negara 8 triliun rupiah lebih. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ya Tuhanku, Sang Maha Pencipta, dengan ikhlas, dengan kejujuran hati, dengan kerja keras, kami berupaya berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Berikan kesempatan ya Allah untuk mengatur negeri ini, kami janjikan. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang pemimpinnya tidak lagi berpura-pura dengan kemunafikan seperti hari ini ya Tuhanku. Izinkan kami ingin memperbaiki ini. Nah, itulah pidato Surya Paloh. Dan menurut saya, Surya Paloh termakan dengan kutukan yang diucapkan sendiri. Ini adalah bumerang buat Surya Paloh. Minta kepada Tuhan
untuk Partai Nasdem supaya memimpin mengatur negeri ini, dan dia mengatakan kutuklah kami, kutuklah saya katanya kalau kami mengkhianati bangsa dan negara ini. Dan bagi saya koruptor itu adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Jadi artinya Pak Surya Paloh termakan omongannya sendiri, terkena kutukan yang diucapkan sendiri. Tuhan itu tidak tidur, Pak Surya Paloh. Makanya hati-hati menata kata, hati-hati membangun narasi. Jangan sampai nanti publik, rakyat, apalagi yang maha kuasa Gusti Allah mendengarkan omongannya sendiri, dan sekarang terbukti Partai Nasdem terkena kutukan karena kelakuan dari kader-kadernya sendiri. Jadi Pak Surya Paloh tidak usah berkelit lah Pak. Akui saja Anda salah, akui saja Anda kalah. Minta maaflah kepada Tuhan, dan minta maaflah juga kepada rakyat. Itu yang paling elegan. Karena yang Anda ucapkan itu tidak sebanding, tidak sesuai dengan realitas yang dijalani oleh kader-kader Partai Nasdem. Jadi saran saya, nggak usah berkelit, nggak usah mengatasnamakan politisasi atau apa. Ini jelas-jelas penegakan hukum murni, tidak ada campur tangan politik. Karena kenyataannya memang benar Sekjen Partai Nasdem yang bernama Johnny G. Plate yang menjabat Menteri Kominfo mengkorupsi dana 8 triliun lebih. Bayangkan, dari tower sejumlah 4.200 tower BTS yang dibangun ternyata hanya 957 tower, hanya 1/4, yang 3/4 dijadikan bancakan. Apakah mengalir ke Partai Nasdem? Kita lihat saja nanti. Jadi Pak Surya Paloh jangan terlalu mudah bersumpah mengutuk diri sendiri atau mungkin minta pertolongan siapapun untuk berkelit dari masalah ini. Sekarang ucapan Anda menjadi bumerang buat Anda sendiri dan Partai Nasdem. Tuhan telah mengutuk Partai Nasdem. Itu makna yang saya ambil dari peristiwa terakhir ini. Jadi sahabat Indonesia, hati-hati kita membangun narasi. Jangan sampai narasi yang kita ucapkan dengan mengatasnamakan Tuhan ternyata Belgedes Prat ini mempermalukan diri sendiri. Dan Pak Surya Paloh telah mempermalukan diri sendiri dan Partai Nasdem. Itu menurut saya. Minang sejak awal bukan Islam. Injil bahasa Minang pun sudah ada sejak 1996. Artikel ini dilansir dari siword.com dan ditulis oleh Jemima Mulyandari. Matius 1:1. Ikolah daftar niniak moyang Isa Al-Masih, keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Daud, ikolah namo-namo niniak moyang Isa Al-Masih, nanta sure di bawahku, dan seterusnya. Hari ini saya sangat menikmati membaca Injil dalam bahasa Minang yang saya unduh dari Google. Ketemu deh PDF-nya. Ketik saja Alkitab bahasa Minangkabau, bahasa sehari-hari 1996. Langsung nongol deh 162 lembar Injil atau Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Minang yang hari-hari ini sedang heboh dibicarakan gara-gara kekalapan Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan politikus PAN asal Sumber Gus Pardi Gaus yang mempermasalahkan munculnya kitab Injil
berbahasa Minang ini di aplikasi Play Store Google. Irwan Prayitno bahkan menyurati Menteri Kominfo RI dalam surat tertanggal 28 Mei 2020 yang ditunjukkan kepada Direktur Jenderal Aplikasi Informatika tersebut. Pemerintah Sumatera Barat meminta kepada Kominfo RI agar menghapus aplikasi tersebut dari Play Store demi menghindari kemungkinan munculnya kembali aplikasi sejenis di kemudian hari. Keberadaan aplikasi tersebut dinilai membuat masyarakat Minangkabau resah dan sangat keberatan. Just info, Irwan Prayitno ini berasal dari PKS. Ada juga seorang politisi PAN asal Sumber, Gus Pardi Gaus. Gus Pardi mengaku prihatin dan kecewa dengan adanya aplikasi Injil menggunakan bahasa Minang ini. Orang Minang ini adalah orang yang beragama Islam. Kalau dia bukan beragama Islam, dia bukan orang Minang. Masyarakat Minang memiliki tata krama dan budaya dengan memegang adat istiadat secara turun-temurun. Patut diduga ada upaya membuat suasana gaduh dan tidak harmonis. Seolah-olah orang Minang ada yang non-Islam. Itu salah kaprah. Agama itu kan pribadinya. Jadi silahkan saja dia pindah agama. Tidak ada persoalan, tapi jangan menjadi manuver. Belum pernah terjadi selama ini. Sejak dunia berkembang baru kali ini. Apa maksud dan tujuannya? Harus diusut siapa dalang yang melakukannya. Pasti ini ada aktornya, kata anggota Komisi 2 DPR RI sekaligus tokoh Muhammadiyah Sumbar ini. Intinya bagi Gus Pardi, menggunakan bahasa Minang untuk mengembangkan agama lain itu tidak bisa dibiarkan. Karena Minang itu ya Islam. Kehadiran aplikasi Injil berbahasa Minang tadi dianggap akan membuat gaduh dan melukai perasaan masyarakat Minangkabau. Aplikasi tersebut harus dihentikan dan dihapus. Oknum yang melakukannya harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Lucu ya, bagi saya perbuatan dua politikus asal PKS dan PAN ini sangat memalukan. Mempermalukan dirinya sendiri dan kaumnya. Kaum mabuk agama yang tega menyeret kekudusan Tuhan dan agama demi meraih ambisi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Kenapa saya katakan perbuatan ini sangat memalukan? Begini penjelasannya, semua kekalapan Irwan dan Gus Pardi di atas sebelumnya bisa dipatahkan dengan 2 kali tabokan kanan kiri, memakai kata dan fakta. Plok plok finish. Pertama, Injil berbahasa Minang ternyata sudah ada sejak tahun 1996. Itu artinya sejak 24 tahun yang lalu, Injil berbahasa Minang sudah ada di tengah-tengah masyarakat, baik itu warga Minang maupun warga Indonesia secara keseluruhan. Mengacu pada surat Gubernur Sumbar yang mengatakan jika masyarakat Minang sangat keberatan dan resah gara-gara aplikasi tersebut, itu artinya sudah 24 tahun masyarakat Sumbar menanggung beban yang sangat berat dan meresahkan. Percaya nggak sih, manusia-manusia kalap ini bisa tahan resah dan gelisah selama 24 tahun? Drama banget kan jadinya? Dan yang kedua nih, sejarah mencatat jika Islam bukanlah agama pertama di ranah Minang. Kerajaan Pagaruyung yang beragama Hindu-Buddha sudah berdiri sejak abad ke-13 di tanah Minang. Jadi, leluhur putra-putri Minang beragama Hindu dan Buddha, bukan Islam. Karena perkembangan Islam di Minangkabau bermula dari pesisir Pariaman, setelah masuknya dakwah agama Islam ke Aceh pada abad ke-14. Makanya salah besar jika Gus Pardi mengatakan orang Minang itu adalah orang yang beragama Islam. Kalau dia bukan agama Islam, dia bukan orang Minang. Kalau kita memakai logika Gus Pardi, kalimat yang benar sesuai sejarah adalah orang Minang itu adalah orang yang beragama Hindu-Buddha. Kalau dia bukan beragama Hindu-Buddha, dia bukan orang Minang. Fix banget nih, Gus Pardi adalah politikus yang tak paham sejarah. Jika Gus Pardi konsisten dengan pernyataannya, mulai sekarang Gus Pardi dilarang mengaku sebagai putra Minang. Sekakmat ya Gus. Dari sini juga bisa disimpulkan, jika telah terjadi Islamisasi di tanah Minang, tak ada masalah sebetulnya. Yang nyaman beragama Islam ya silahkan memeluk agama Islam. Semua bebas memeluk dan menganut agamanya masing-masing di Indonesia. Yang jadi masalah adalah saat terjadi keegoisan tak mau dan tak mampu melihat orang lain berpindah agama dari Islam ke agama lain. Tuduhan Kristenisasi, Hinduisasi, Buddhaisasi, dan Konghucuisasi langsung terdengar kalap di seluruh penjuru mata angin.
Yang boleh terjadi cuma Islami saja gitu. Egois kan jadinya. Jika memakai keegoisan yang sama dengan Gus Pardi, maka orang Manado juga boleh berkata, orang Manado itu adalah orang yang beragama Kristen. Kalau dia bukan beragama Kristen, dia bukan orang Manado. Kalimat yang sama juga boleh diucapkan oleh orang Dayak dan orang Papua. Itu artinya orang Bali juga bisa berkata, orang Bali itu adalah orang yang beragama Hindu. Kalau dia bukan beragama Hindu, dia bukan orang Bali. Keadaan seperti inikah yang diinginkan oleh Gus Pardi? Puji Tuhan rakyat Manado, Dayak, Papua, Bali, dan banyak warga NKRI lainnya tidak seegois Gus Pardi ini. Malunya di mana-mana ya. Sejak kapan suku dan bahasa punya agama? Saya bergidik jijik sekaligus ngakak menulis di bagian ini. Dari penjelasan ini akhirnya bisa kita simpulkan, semua ucapan Gus Pardi tadi tertuju pada dirinya sendiri. Politikus PAN itu sedang menelanjangi dirinya sendiri, sebab akhirnya terbukti dengan sendirinya siapa dalang yang merusak NKRI dengan cara yang tidak elegan dan tidak punya tata krama dan budaya. Partai mana yang suka bermanuver memakai isu agama juga terlihat dengan sendirinya. Sebagai penutup saya jadi ingat pada semboyan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah yang diucapkan Presiden Soekarno dengan penuh semangat dalam pidatonya yang terakhir di hari ulang tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1966. Ingatlah selalu, jika dalam kenyataannya sejarah ranah Minang memang bukanlah tanah Islam. Begitulah kura-kura, bagaimana menurut Anda? Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.